Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian hariko yang terakhir 10 poin tentang pendidikan Islam dalam rumah tangga yang telah dicontohkan oleh Luqman, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walaupun beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi nama beliau menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, dan program rumah tangga beliau pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Nah, mari kita lanjutkan kajian kita dengan surat Luqman, surat 31 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasid fi mashyika warghud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Lah Bapak Ibu, jadi itulah pendidikan yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Itulah sampai-sampai membaca nama keledai lo. Ya Allah, coba yang tak bahala ikut tu cari lo mariwana swana keledai atau ko baso kie saja atau tu cari lo dalam Al-Quran itu. Pinanjale dulu yang pertama sederhanalah dalam berjalan. Nah, sederhana siko banyak ditafsirkan oleh para ulama, dan terlalu lambe bana dan lo terlalu kencang. Nah, itu dulu yang menafsirkan seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat ke dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, petunjuk bagi manusia, dan ada ayat yang akan menunjuki ayat tersebut. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi kalau cari ke dalam Al-Quran bahwa yang berjalan dengan sederhana itu, coba buka surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nampak kan? Di berjalan dengan apa tadi itu, dengan sederhana itu, sebenarnya dengan rendah hati. Dan ada rasa sombong ketika berjalan Tuhan. Walaupun awak termasuk orang yang enggak melebih daripada orang lain. Kadang-kadang dia tinggi ilmu, cara berjalan lah nampak lo sombong. Kadang-kadang banyak titik, cara berjalan lah nampak lo sombong. Kadang-kadang boleh kalau jadi penguasa, jadi pejabat, enggak boleh itulah. Lah nampak teman nampak sombong. Boleh kalau kadang lo pangkat
Enggak apa perkataan kayu Penggalangan. Penggalangan enak. Kalau kadang orang baganya mah. Jadi nampak masuk tambah gadang mana apa sombongnya. Ya betul Jawa jalan kan ikut elok itu. Jadi maknanya sederhana tadi itu rendah hati apa jalan juga. So masalahnya awak berjalan di bumi Allah. Yang akan selalu memperhatikan awak itu adalah Allah. Cuma awak ukur diri awak jauh orang lain dek kelebihan yang awak miliki. Hanya kajian tentang sombong kemarin, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Ada yang merendahkan orang lain itu arti pula ego awak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, itulah kita terangkan kemarin. Jadi kau berjalan silahkan kamalan, ada masalah, tapi rendah hati waktu jalan. Jadi kalau ada orang yang menawar, menggaduh hawa dan segala macam, kita balas dengan keselamatan. Contoh Bapak Ibu, Nabi awak ketika kapai ke masaji, lalu dibuka rumah tadi yang punya bukanlah orang Islam. Tapi lain orang bangsa beliau juga, lain orang Arabnya tapi nan nampunya kok nan jahilnya lagi itu kan. Namanya menerima upah dari orang. Siapa bisa menjatuhkan martabat Nabi, saya yang bisa meludahi dan segala macam. Orang kasa dapat upah muatnya. Kalau istilahnya gini, pesuruh bayaran. Namanya diludahi Nabi. Pas diludahi Nabi tidak ada emosi indah, marah pun indah, istighfar beliau lalu minta petunjuk kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, diludahi orang ya Allah, aku salah ya Allah, tolong tunjuk ya Allah. Beliau cari kesalahan itu benar rendahnya hati beliau tuan. Allah tidak ada pasogok ada kesalahan tadi itu dari Nabi. Nah bisa lalu sinan balik diludahi balik. Astagfirullah ya Allah, kedua kali aku diludahi orang ya Allah. Tolong tunjukkan ya Allah, aku salahmu ya Allah. Indah, ya memang ada beliau punya salah. Biar Allah menunjukkan kerendahan hati beliau. Nah, bisa lalu senang balik. Indah, ada yang meludahi. Bingung Allah beliau mencari. Semua lewat siku ada yang meludahi dan nampak bingung. Salah lu sahabat ya Rasulullah. Bapak untuk mencari seseorang. Iya biasanya kalau suka diludahi orang. Akhirnya aduhnya rakama koinyo. Oh si bulan ya Rasulullah. Iya kata Nabi. Nyo sakit ya Rasulullah. Sakit. Iya pulang Nabi. Tiba di rumah Aisyah. Lihat makanan Aisyah. Untuk ayah Rasulullah. Kau melihat orang sakit. Ayah pukulan. Melihat orang sakit apa? Kalau bapak ibu umpamanya salah bapak yang lewat diludahi orang enak. Sudah tutup. Kau kini tarangan sakit itu lagi cepat. Indah buat tahanyo lah ilah. Tu berarti jangan bangun dia lah. Dia buat tahanyo lah elok saja. Tu baca awak kira-kira. Kan lalu mengandung salaman namanya. Kan tiga dua orang wak namo tu. Kini terangannya sakit tu. Abah sumpahi bahan mati pada. Nah ada mau ngaji itu lah gak tahu. Dia dasar mau ngaji, ada mau bercerita, ada cuman ba'a merealisasikan kece Allah tu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dia berpikir mau tu abang lima supaya nak makan kaji kodurang. Dia tak kadang-kadang apa hari betul, tak ada masalah. Yang penting buat jalih duduk kaji itu. Itu makna waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ini mengenai suara awak. Balah cukup bahas suara awak dan rendahkan suaramu. Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Lah pernah bapak mendengar suara keledai? Oh di Jawa banyak keledai. Pak Surya pernah mendengar suara keledai di Jawa tu? Hah? Pada TV lain. Apanya suaranya? Kan itu makanya bukan Jawa itu pan. Alah, jadi suara keledai itu melangkiang tinggi, aman tinggi itu Kalau tadi kan masalah berjalan, rendah hati. Kini suara oleh. Jadi meninggi, jadi suara keledai itu agak kareh meninggi itu Kini Allah memang kasih lo kalau tiba di awak, baru kau disampaikan pula oleh Allah masalah suara keledai kok. Jadi awak bisa lu aja lihat.
Nah, kini Bapak Ibu jamaah, awak akan disambut suara awak seperti suara keledai kalau awak mengecek jo orang yang mesti kita muliakan. Nah, tinggi kecewa darinya, itulah suara keledai itu mah. Nah, kini Bu coba tanya dulu. Orang kaya awak mesti direndahan atau dimuliakan? Nah, kira-kira suara awak mengecek ke beliau kira-kira. Ayo lah rendah, iyo atau tinggi. Makanya mengatakan Nah, ini kajian sebelumnya mengatakan saja tidak boleh. Kalau itulah tinggi itu saja, boleh sampai membentak. Coba kita ulang lagi. Surat Al-Isra, surat 7 balik, ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla na'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kenapa Bapak itu? Kenan suara keledai tadi itu kalau lata tinggi basu suara awak orang gaya awak anda dulu itu dulu. Ini harus merendahkan diri awak ke orang gaya awak walaupun sabodoh ainyo, walaupun tidak ke sekolah atau kondisinya kinilah sangat memprihatinkan. Berjalan kadang-kadang lah terseok-seok, kadang-kadang mengecek, kadang-kadang aidiyo lah, kadang-kadang lah keluar, pokoknya ibu mencari. Jangan sampai lo Allah mengatur suara awak seperti suara keledai betul. Kalau lah tak tinggi suara awak mengecek ke orang yang mesti awak muliakan, yaitu orang tua awak. Kadang-kadang kau masa saja kau tidak mendengar langsung, oi gaya. Baca lagi di rumah, tak kayak keputar kau, alah macam-macam. Ajar saruai kuatnya saru keledai. Nah, jadi aku mama coba. Jadi kadang-kadang bahasa Al-Quran itu ada bahasa kias, diumpamakan oleh Allah. Jadi bahan keledai ada kalau saudara itu melangkang tinggi, ada meninggi awak dari orang yang patut awak muliakan. Atulah saru keledai nama. Yang mereka dikecelan tak kabuya hari Jumat tagak sekolah bagi kali karya suara tu suara keledai. Tidak. Walaupun buya pun suara keledai mak karya ada itu loh mereka. Kacau mereka lalu jemaah kalau lunak suara buya. Kalau lunak suara buya berceramah mereka lalu jemaah ini mereka. Sebab ini memang sedang bagi kaji. Kaji ini tidak orang pun mesti muliakan. Atau orang tua tadi. Nah, jadi mulai lari. Kau kadang-kadang kondisinya membuat awak emosi, bagai kadang-kadang itu. Tapi dulu lah pernah contohnya, sebentar aku lagi makan baru sebentar aku baru masih di tangan awak piringnya baru kuah sudah awak malah berhenti bagi makan awak kakak mantan piring kelakam tibu orang primaliat orang gaya awak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak ni, yun. Kakak banyak, dah awak cili amak, nyebak ke dan amak, ya mak, dah amak dari tempat tidur, amak kurang sehat. Naiknya, tibunya sinar tu, orang kaya orang langsung nangis. Dia nak ada lagi makanan. Nah, bakil, dia nak kata temi suga awak dia kau. Dia nak keluar saru keledai kau. Ya, suatu aku lagi makan, tapi dia nak ada lagi makanan. Abang kira.
Penenggalah kok pengalaman itu banyak kok. Itu balik kamu mengaji kemarin, mau menunjuk naya sekawannya. Anda nak keluar suruh keledai dia tingkah kayak orang yang mau dikubah. Nah, jadi Bapak Ibu tidak ada rumah ngaji kok santai saja, nggak ada tegang ngaji. Coba lanjut dulu ya. Kita buka surat Al-Ahqaf surah 46 ayat 7 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an akhraja wa qad khalatil quruna min qabli wa huma fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelummu telah berlalu, lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu dia, anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Orang tua magih anak nasihat tentang agamamu, atu jawaban anak atu suruh keledai nemu. Kalau barat tinggi suaranya korang gaib mereka. Aku sempat orang tua tersinggung dan sikap kasar awak, dia tinggi suara awak mengatakan memohon kepada Allah, wailaka artinya adalah celaka. Nah, boleh kabulkan ulang. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jago suara awak kepada orang yang harus kita muliakan. Orang kau mesti awak muliakan, tapi suara awak tinggi kepada beliau. Itu suara keledai nemu. Apalagi, nah, orang boleh kan? Apalagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, na'udzubillah. Lihat dulu Al-Quran ya, nanti kita lihat contoh. Mari kita buka surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ribanikum bin anta bata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Na'udzubillah. Kan bahaya Bapak Ibu kalau awak memiliki suara keledai dari orang. Lah nampak tuan, tadi orang tua awak bisa membuat murka, wailaka. Nah, ini Nabi awak tuan. Kena tidak ada oleh Ustaz Bano awak ketinggi suaranya. Itulah kelemahan awak.
Jadi kalau sempat tinggi suara awak daripada suara Nabi awak, maka mengakibatkan amal awak bisa hilang lanyuk, habis dihapus oleh Allah gara-gara suara yang awak miliki. Contohnya Ustaz, kan itu. Contohnya Ustaz. Jadi ada contoh disampaikan awak sabda Nabi Muhammad. Itu kan Nabi awak kan Nabi itu lunas sama tu karya tu. Disampaikan awak nak kecek Nabi, gua sabda Nabi, gua dalam ayatnya dalam hadis itu itu kan Nabi awak kan Nabi tu. Tunas suara keledai tadi bisa menghilangkan amal awak. Contoh dia Nabi begini kecewa lalu keluar suaranya benar Rasulullahnya. Kira-kira itu bahasa rendah atau bahasa tinggi itu? Tanda tinggi bah cemeh. Ada kadu juang malawan untuk besok lewat. Makanya bahasa nama suruh keledai tadi zamannya bahasa kiye sajunya tu. Dan intinya adalah jangan sampai tinggi suara awak melebihi dari orang yang kita muliakan. Tadi lagi contoh orang kayak awak. Begini Nabi dia. Makanya coba Bapak sambung, Ibu sambung dengan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghuduna aswatahum inda rasulillahi ulaika ladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, Bapak Ibu itu makanya adab awak, suara awak hati-hati. Nah, ini sekolah memang kata tadi awak banyak ya, kayaknya iman awak tidak teruji, takwa tidak dapat, amal menjadi hilang. Karena ada suara. Makanya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya adalah tinggi. Suara keledai itu memalangkiang. Artinya malangkiang meninggikan suara lebih daripada orang yang harus awak merendahkan suara. Orang pun mesti muliakan. Tinggi suara tinggi daripada ini. Ada mak pada ducek lah, ada mak pada ada tinggi suara itu. Kalau orang tua menyinggung perasaannya, kalau Nabi walaupun tidak ada Nabi adalah menghilangkan amal awak tanpa awak sadari. Wa antum la tashkurun. Sementara kamu tidak sadar bahwa amal awak lah hilang gara-gara sikap awak merendahkan Nabi awak suara awak. Benar Rasulullah. Itu kan Nabi awak kan Nabi. Apa pongah mengecek tu ha. Ya pongah mengecek. Nah, ya pada waktu lama masuk lama, ya sudah ngaji dulu tu ada di sekolah dan orang. Nah, lah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah pendidikan yang diberikan oleh Luqman di dalam keluarganya untuk anak-anaknya. Jadi diajar berakhlak, akidah, syariah. Kemudian ya banyaklah sebagai yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bagi awak bisa diterapkan di dalam kehidupan dalam rumah tangga Anda. Demikian saja barangkali akhir kalam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.